Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku mau wabarakatuh. bacain beberapa DM nih. Pertama dari Sidik Permana. Wih. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Guru, bisa minta bantuannya nggak? Saya tuh punya usaha bersama kakak. Udah 2 tahun habis dipakai judol sama kakak. Dia anggota TNI. Sampai sekarang aya bahasa-bahasa Aceh, jadi nggak ada bahasa-basinya. Sekarang dia pindah ke kabur kemana, ke Aceh Tamiang di kaburnya. Dia pakai bahasa Sunda ya. Nah yang begini-begini tuh sebetulnya banyak sekali, terlebih karena kita bikin kombat itu kan. Makanya saya tuh jarang sekali respon yang seperti ini. Jadi saya diamin aja. Oh gitu. Nah didiamin kalau atau misalnya setidaknya kalau dibaca tuh dia tuh suka nge-spam telepon sampai ada kemarin ada ini cerita. Dia bilang dia usaha konveksi di Jakarta Timur. Istrinya di kampung lah di Brebes. Mau minta tolong, ini paling konyol, minta tolong. Nah dia lagi bangun rumah setengah jadi, terus modalnya habis, minta tolong dibangunkan dong Pak Guru. Terus kucet kan, Pak Guru tidak membantu yang seperti itu. Terus dia ngomong kayak gini, tapi kan harus dibantu sesuai kebutuhan yang harus dibantu. Jadi dia butuh bantuan seperti itu, dibantu dong. Set, ku tinggalin aja, ku blokir. Terhadap orang-orang yang seperti itu, Pak Guru gimana? Jangan diblokir juga. Tapi gini, nah pertama Baraya. Kan nelfonin mulu tengah sampai malam-malam. Astagfirullah. Ini Udah blokir aja. Nanti kutunjukin dirinya. Nah Baraya ini saya tuh nggak main medsos Baraya. Jadi makhluk itu tuh yang main medsos ya. Tapi aduh kenapa jadi pada gitu ya? Kita tuh memang ada acara kombat dan kita tuh berniat beriktikad untuk membantu banyak orang khususnya yang kena musibah finansial gitu. Tapi nggak kita tuh nggak ngasih nominal kayak tadi itu, tolong bangunkan rumah biar jadi gitu, nggak gitu juga Baraya. Aduh gimana ya cara menjelaskannya? Kita tuh bikin kelas edukasi gratis ya, kita kelas edukasi gratis untuk memberikan pemahaman kepada orang cara memanajemen uang dan utang dan seterusnya. Kita tuh gak ngasih itu, walaupun kita juga kadang ngasih modal ya, karena ada sponsor kan yang bersiap untuk ngasih modal, itu juga kita ada. Tapi itu juga untuk orang-orang yang memang sudah siap gitu. Jadi kita tuh nggak melayani orang yang meminta bantuan seperti itu gitu. Itu saya mohon maaf ya. Tuh chat dia minta dibangunkan rumahnya, istrinya udah itu kenteng belum diterusin, satu nelponin terus, makanya aku blokir. Jadi mohon maaf ya. Terus makanya dia komentar di YouTube Guru Gembul, ngechat sama adminnya responnya nggak bagus. Bukan responnya nggak bagus, kau gimana sih? Oh gitu. Iya, Baraya yang kurang bagus kalau gitu ya. Aduh, ya kalau Baraya punya hajat untuk menyelesaikan rumah ya saya juga punya dan banyak orang juga punya. Kalau saya mau bantu Baraya berarti saya harus juga bantu orang-orang juga kan sama ya. Tapi kan nggak gitu Baraya, nggak gitu ceritanya ya, nggak. Dicolok-colok juga itu. Dan kita harus akui bahwa pelaksanaan kombat pertama masih perlu revisi 1-2 hal. Iya banyak sih banyak. Terus untuk yang kedua ini Mimin pastikan Mimin kemarin kerja sama sekolah literasi, dia itu punya 10 program, kayak program konten kreator udah jelas, terus program wirausaha ada, dia nanti bisa diajak ikut-ikut bazar gitu-gitu, terus ada dancing, singing gitu-gitulah banyak, terus ada yang make up, bikin kue, jadi ada 10 poin, nanti jadi si kelas skillnya itu nambah lagi. So kan, ya itu. Jadi kita tuh ngasih skill Baraya bukan. Kelas skillnya nambah lagi ya. Jadi mohon untuk tidak meneror Mimin dengan minta dibayarin hutangnya ya. Dan untuk tadi yang kakaknya polisi tentara itu ya. TNI dia. Itu kakaknya TNI. Habis karena judol. Ini banyak loh. Jadi yang kan kita tuh sempat ngobrol ya dengan yang tukang pinjol itu, bukan tukang, yatim kita gitu ya. Ternyata anggota DPR juga ada. Itu manajer bank gitu. Manajer bank, arsitek yang duitnya tuh udah kaya. Yang kita anggap pinter lah. Pinjol jundol tuh masih mereka masih main gitu, aneh. Dia ini nggak sih kalau misalkan udah kayak gitu, kalau misalkan diingetin mainnya sama ego lah ya pasti ya. Iya. Karena dia ngerasa pinter juga. Bahkan ada kan TNI di Indonesia tuh yang katanya yang disersi kemudian jadi tentara bayaran Rusia itu
Itu juga kan alasannya gara-gara pinjol atau judol? Diduganya gara-gara pinjol. Tuh diduganya gara-gara pinjol. Aduh. Ini Pak Guru dari iya aja gue oke. Namanya iya aja gue. Pak Guru, saya mau tanya, apakah rivalitas Ronaldo dan Messi ini sekarang bisa kita simpulkan usaha sekeras apapun tidak bisa mengalahkan bakat yang dilatih? Tanggapannya Pak Guru, karena kayaknya dia aku ngerasanya dia menganggap bahwa kerja keras itu Ronaldo, bakat yang dilatih itu Messi. Dan kayaknya kita setuju dengan itu. Pak Guru setuju nggak dengan itu? Untuk penyederhanaan setuju banget sih. Karena ya kita juga kan bisa lihat Messi waktu umur 8-7 tahun itu kan video-video main bolanya udah dilihat kan. Dan sama kan dengan waktu sekarang. Gedenya gitu. Jadi maksud saya tuh ini Barcelona ngakunya melatih Messi, ngelatih apa orang dari dulu ke sekarang juga sama gitu. Dan itu semenjak Pak Guru bikin video yang Ronaldo Messi itu, banyak fans Ronaldo yang nge-DM Ronaldo itu bos terbaik lah gitu-gitu lah pokoknya. Tapi dari satu sisi emang. Tapi gini nih, saya tuh harus menjelaskan ini kepada Baraya ya. Gini, kecintaan kita kepada Ronaldo dan kecintaan kita pada Messi itu sebenarnya adalah ego pribadi kita. Jadi saya tuh belum bikin videonya sih. Ada videonya udah saya siapkan tapi belum dibikin. Tapi intinya gini, dalam psikologi sosial itu tuh namanya adalah parasosial. Parasosial itu artinya adalah Baraya benci sama seseorang padahal kenal aja enggak gitu. Baraya itu suka mengefans banget sama orang gitu. Padahal orang itu kenal sama Baraya juga enggak gitu. Nah, itulah yang terjadi pada Messi dan Ronaldo. Coba kemarin pas Piala Dunia, Messi tiba-tiba dihujat sama banyak orang padahal orang-orang juga enggak tahu siapa dia gitu dan enggak kenal. Enggak tahu kehidupan pribadinya. Begitupun orang yang ngehujat Ronaldo, Penaldo pakai Penaldo gitu. Lah, emang dia salah apa gitu sama orang yang ngehujatnya itu salah apa gitu kan nggak ada salahnya, kenapa harus sebegitunya? Nah, dalam teori parasosial itu sebenarnya orang-orang yang kita puja itu sebenarnya adalah orang yang membuat kita sakit hati atau membuat kita suka ya gara-gara kecintaan kita pada ego. Makanya di video yang terdahulu itu semakin fanatik seseorang pada orang lain itu semakin menunjukkan bahwa egonya tuh emang besar. Jadi dia egonya besar, gagal tercapai, akhirnya dia mengaitkan egonya itu pada orang lain gitu. Jadi ada orang misalkan yang gua tuh udah kerja keras, udah lu tuh nggak tahu gua tuh kerja kerasnya tuh capeknya tuh kayak gimana gitu. Tapi kan hasilnya gini. Nah, orang kayak gitu tuh cenderung pro sama Ronaldo. Oke. Gitu. Oke. Nah, orang yang ngefans sama Messi itu adalah orang yang dia apa ya? Dia tuh ngelihat Messi tuh mainnya bagus dan dia tuh punya fantasi gitu. Kalau gua jadi pemain bola gitu, terus punya kemampuan kayak gitu pasti keren banget gitu. Makanya fans Messi itu lebih banyak di lingkaran bola, fans Ronaldo itu lebih banyak di lingkaran kekaguman pada pribadinya gitu. Yang satu kagum pada bola, yang satu kagum pada pribadinya gitu. Pribadi Ronaldo itu inspiratif, pribadi Messi itu adalah bagian dari sepak bola yang lebih besar gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dalam teori parasosial itu kefanatikan kita pada seseorang atau pada sesuatu itu sebenarnya adalah wujud dari ego. Makanya kalau ketemu sama psikiater atau sama psikolog gitu ya. Nah, akhirnya orang psikolog itu kan sering diasumsikan bisa baca pikiran orang gitu kan. Ya sebenarnya mereka nggak bisa baca pikiran orang, cuman mereka tuh menemukan indikasi-indikasi. Nah, orang ini fanatik nih. Orang ini tuh egonya gede nih, soalnya fanatiknya ke sini. Itu tuh bisa ketahuan gitu. Begitu. Jadi menurut saya sih ya nikmati aja. Ronaldo juga keren gitu kan, Messi juga bagus gitu kan. Kalau soal bakat dan ya Messi memang berbakat, Ronaldo juga ya berbakat juga gitu kan. Aku suka statement Pak Guru yang mengatakan bahwa dari video yang Guru Gembul bahas kemarin adalah Ronaldo itu dicintai besar karena emang dia bisa mempromosikan dirinya dengan bagus. Tapi bukan hanya mempromosikan dengan bagus, jadi kayak dia itu satu-satunya yang bisa kayaknya ngelawan Messi dianggapnya. Jadi dia juga namanya besar. Bukan orang-orang yang gagal dalam hidupnya suka Ronaldo gitu. Anggaplah ini namanya. Kalau bakat ya samalah sama Suarez. Tapi kerja kerasnya melebihi Suarez. Jadi dia lebih baik dalam statistik daripada Suarez. Nah, anggaplah gitulah. Jadi dia juga berbakat gitu, cuman kerja kerasnya yang lebih ditonjolkan. Kalau di
UFC ada compare-nya nggak? GOAT-nya siapa? Terus ada perbandingan bagusan ini selain Habib dan Conor ya? Nah, Habib tuh jelas kerja keras. Habib tuh gak punya bakat untuk bertarung. Kikuk gitu. Asli kikuk. Saya bukannya benci Habib gitu ya. Cuman kalau Baraya lihat Habib bertarung itu kikuk luar biasa. Apalagi stand up. Ya walaupun nanti setelah ikut AKA gitu jadi bagus, stand up-nya tuh jadi bagus banget gitu. Cuman tetap aja kikuk gitu. Jadi dia tuh kerja kerasnya ekstrim. Dan dia ada di lingkungan ekstrim. Dan dia dibesarkan oleh keluarga yang ekstrim. Sehingga dia kerja kerasnya bagus. Nah, bakat dia tuh apa? Bakat dia tuh ada pada daya tahan. Nah, kalau daya tahan itu bakat. Tapi kalau gelut bukan. Jadi Habib tuh kena sama pukulan yang bongsor juga nggak goyang gitu. Dia kena beberapa kali sama pemukul-pemukul yang kalau kena orang lain tuh bikin pingsan gitu. Dia nggak goyang gitu. Makanya kalau misalkan saya mengkomparasikan Habib dengan Islam Makhachev misalkan, muridnya gitu ya, atau teman seperguruannya, Makhachev itu jauh lebih teknis, jauh lebih terukur, lebih sistematis, tapi Makhachev itu bisa dipukul KO gitu. Makanya susah sekali di MMA itu yang punya rekor tuh bersih mulus gitu, 29-0 gitu. Bahkan selama karirnya kita nggak pernah ngelihat Habib mukanya terluka loh. Kalau luka pernah, kalau luka ada waktu ngelawan Conor tuh luka, ada sedikit. Tapi itu juga gara-gara sengaja. Habib itu egonya besar. Jadi Habib itu kalau tanding ronde pertama dia jatuhin lawan ronde awal gitu ya. Ronde pertengahan dia jadikan lawannya itu adalah sparring partner di stand up biar dia tuh bisa kelatih juga gitu. Berani juga ya. Iya, tapi kan setelah lawannya dilemesin gitu. Nah, kemudian ronde ketiga dia siksa hajar sampai bikin trauma. Habib itu jarang ngunci. Dia tuh senengnya nyiksa orang sampai ending. Makanya lawan-lawan Habib itu pertandingan berikutnya pasti kalah karena mentalnya drop. Jadi di pertandingan UFC itu yang paling ngeri itu adalah bukan kalau kita dipukul KO gitu. Karena biasanya itu kan bisa aja kebetulan gitu kan. Bisa aja. Telat nyingset gitu. Nah, tapi kalau Habib itu nyiksa sampai ending gitu. Jadi digebugin terus di bawah tanpa ada kesempatan keluar, itu tuh mental tuh udah drop banget. Ada video gitu. Dia sama Karung sama siapa yang bilang dipukulin, gua tuh mau juara jadi lu udah nyerah aja. Nah itu lawan si Johnson, lawan Johnson. Iya itu Habib tuh emang cerewet kalau di ini tuh emang ngejatuhin mental banget gitu. Jadi lingkungan yang keras, bakatnya adalah bakat pada pertahanan itu. Bahkan di kaki itu dia tuh nggak bisa nendang pinggir kan. Dia tuh nendangnya ke depan gitu, nggak bisa nendang gitu yang normal petarung lain lakukan. Nah, jadi Baraya tetap lebih suka Ronaldo atau Messi itu pilihan masing-masing ya. Jangan sampai membabi buta saling. Iya, mendingan Baraya ngefans sama orang lain itu untuk jadi bahan bakar dan pemicu prestasi sendiri gitu. Tapi mungkin nggak sih maksudnya mayoritas orang itu ngefans tanpa ngebenci gitu. Karena misalnya kalau kita ngefans satu benci ke seberang, misalkan Bobotoh benci ke Jakarta, misalkan gitu-gitu lah, atau sebaliknya atau kita tuh itu hampir susah, tapi kita tuh bisa. Jadi gini, orang yang ngefans bola itu biasanya kalau dia ngefans Messi dia nggak benci Ronaldo. Kalau dia ngefansnya bola, ngefansnya kan banyak kan orang-orang yang ngefans tuh adalah pada histeria di tengah stadionnya gitu, identitas klub. Nah, bukan pada perorangan. Nah, orang itu biasanya nggak terlalu benci sama pemain lain. Nah, pemain lain dibenci itu kayak misalkan gini, fans Messi banyak yang nggak suka sama Ronaldo, fans Ronaldo nggak suka sama Messi karena Messi itu mengancam reputasi Ronaldo dan Ronaldo mengancam reputasi Messi, gitu kan? Jadi coba itu waktu Messi kalah di Copa, sedangkan Ronaldo menang di Euro itu kan fans Messi itu dihujat habis-habisan gitu untuk menegaskan apa? GOAT yang sesungguhnya adalah Ronaldo. Sebaliknya, pas Messi menang Piala Dunia, Ronaldonya yang dihujat. Ya karena fans Messi itu menganggap bahwa Ronaldo itu adalah ancaman bagi reputasi Messi, begitupun sebaliknya.
Jadi kebencian itu munculnya dari situ. Tapi kalau misalkan Ronaldo Messi kan orang yang nggak kita kenal ya, maksudnya jadi aneh juga kalau misalkan kita ngefans tapi benci yang lainnya. Kalau klub bola Indonesia aku agak ngerti sebenarnya kenapa gitu. Di poin mengancamnya aku ngerti. Poin mengancamnya karena daerah gua gitu mungkin ya. Itulah kenapa terkam banyak rusuh. Iya, aduh kesel. Pak Gur ngeliat ini nggak video yang agak miris yang di Bali itu agak dilema sebenarnya yang ayahnya maling ayam. Iya. Terus si anaknya terlihat sangat Histeris nangis sangat gitu ya, histeris, kehilangan. nangis. Poinku sebetulnya bukan dari gitu tapi dari kalau misalkan di depanku ada maling ayam, aku juga nggak tahu apakah aku akan mukulin dia atau enggak. Jadi agak dilematis sebenarnya. Dari kesedihan si anak tersebut, yang tanggapan Pak Guru seperti apa? Enggak, saya mah sudah menjelaskan sebenarnya di beberapa kesempatan kita tuh bisa aja melakukan tindakan yang terukur gitu. Jadi masalah orang main hakim sendiri tuh bukan terletak pada main hakim sendirinya. Karena di negara yang hukumnya bobrok, main hakim sendiri adalah keniscayaan. Kan hukum dan keadilan itu kebutuhan masyarakat kan. Nah, jadi kalau penegak hukumnya nggak benar, main hakim sendiri adalah keniscayaan gitu. Itu pasti, itu poin pertama. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah main hakim sendiri itu harusnya juga terukur seperti idenya Kang Deddy Mulyadi. Jadi tangkap dalam kondisi utuh. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Kan gitu. Atau ada bare minimumnya gitu ya. Iya, jadi kan atau misalkan ya, atau kalau misalkan baraya kesal-kesal amat gitu, jangan terjebak pada histeria massa, jangan terjebak pada karena kita lagi banyakan nih gitu. Mukulinnya tuh seenaknya gitu. Udah aja misalkan kita tangkap, kita sakiti beberapa kali hanya untuk bikin trauma dia gitu. Trauma agar dia tidak melakukan kejahatan. Atau kita lakukan apapun yang membuat dirinya itu kapok terhadap kejahatan, tapi tanpa menghilangkan nyawanya atau tanpa mengurangi hak-haknya di masa depan, kan bisa aja sebenarnya. Jadi saya sekali lagi ya, bukan membela orang yang melakukan penghakiman massa gitu. Tetapi itu adalah hal wajar, bahkan hal niscaya di sebuah negara yang hukumnya tidak tegak. Tetapi saya menghimbau orang-orang yang punya kekuasaan untuk melakukan penghakiman massa itu, saya minta jadilah hakim yang adil. Jangan terbawa emosi, tetapi terkontrol gitu. Jadi kan sebenarnya banyak cara kan untuk bisa menghakimi dan membuat jerak misalkan, tetapi tidak mengurangi hak-hak dia tuh di masa depan, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Kan bisa aja. Jadi kalau zaman dulu mah ada aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh restoran. Nggak sanggup bayar, kerja di sini, kerja yang paksa. sekarang jadi jokes itu ya? Iya, kerja rodi. Nah, ya disuruh kerja gitu kan. Nah, itu kan berarti produktif. Nah, coba itu preman-preman, begal-begal setelah ditangkap itu, bikin sebuah skenario di mana dia tuh harus misalkan ngebangun masjid gitu. Pos kamling tanpa dibayar sampai masjidnya jadi, sampai pos kamlingnya jadi misalkan gitu. Jadi ada sisi produktifnya gitu. Kan itu sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Dan yang lebih penting daripada semuanya adalah kenapa begal banyak itu, karena dia dibiarkan sama masyarakat. Jadi waktu kecil jadi preman, malak-malakin, dibiarin sampai akhirnya dia benar-benar ngelunjak dan jadi gede. Saya ngobrol, atau misalkan gini lah, kan sekarang itu di Indonesia itu ada teori konspirasi bahwa Kang parkir itu kalau tidak dikasih duit dia marah. Iya. Bener kan? Ya, konspirasi sih emang marah. Iya. Dan akhirnya memang orang tuh terpaksa. Tapi kan itu premanisme. Betul kan? Itu adalah, Kang parkir itu adalah bagian dari premanisme. Tetapi kemudian saya tuh coba buktikan
Entah karena saya badannya gendut gitu ya, jadi cukup mengintimidasi atau enggak tahu. Tapi sekarang saya tuh melakukan pendekatan, kalau si Mang parkir itu gak ngapa-ngapain motor saya, gak berjasa untuk saya, gak apa, saya nggak bayar. Cukup kasih senyum, makasih Mang gitu. Dan saya udah melakukan percobaan ini selama 1 bulan, alhamdulillah nggak ada yang marah. Ada yang iya cuman gitu aja, mangga dipersilahkan gitu. Ada yang jemedud, si bapak-bapak di Indomaret yang udah tua yang gondrong itu nih kan, yang pas belokan bukan? tukang saya pas belokan. Nah kalau itu memang jemedud gitu, si bapak itu memang jemedud. Tapi di tempat yang lain tidak. Dan si bapak yang jemedud itu juga tetap ini walaupun ngambek gitunya, tapi tetap bro gitu lah. Nah tapi maksud saya tuh kita bisa lakukan itu gitu. Karena banyak sebenarnya parkir liar itu kan konsep awalnya tuh kayak pengamen atau kayak Pak Ogah. Gak semua orang yang lewat di bundaran itu tuh bayar ke Pak Ogah kan? Gak semua orang yang didatangin pengamen itu bayar kan? Nah, konsep dari Kang Parkir itu awal mulanya tuh gitu. Jadi mendingan Baraya semua kalau merasa bahwa Kang Parkir itu tidak berjasa kepada Baraya, beranikan diri untuk melawan potensi kejahatan di masa depan, yaitu gak bayar. Nanti gimana dong ini gini gitunya? Ya insya Allah lah, tidak. Tapi sekali lagi ya, aduh, kenapa mobil saya jatuh? Ya tapi intinya coba aja yang seperti itu gitu. Karena kalau misalkan dikasih terus-terusan, dia bakal keenakan sebagai preman gitu. Dan mereka juga pasti punya hati nurani dan mereka kerja di situ juga karena kepaksa kan, nggak ada pekerjaan yang lain. Gitu. Dan ini fakta ya, kayaknya buruk. Saya kalau lagi kesel Pak Guru, saya suka jadi masalah sama tukang parkir sebenarnya. Gitu. Iya benar. Oh, kenapa kalau masalah jadi tukang parkir? Kalau misalkan saya lagi kesel, lagi pengen berantem gitu, saya suka nyari masalahnya sama tukang parkir. Karena si tukang parkir kan dia emang nyebelin, basicnya udah nyebelin. Jadi kalau misalkan nggak dikasih, dia ngomong terus biasanya emosiku terlampiaskan lah. Oh, iya. Mungkin itu juga berlaku kalau misalkan mukulin si balik ayam ya kayaknya. Oh iya. Emang udah ada masalah duluan gitu. Pak Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak untuk ditiru ya.